Hai teman-teman, Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar ilmu pengetahuan alam bersama-sama. Hari ini kita akan mempelajari dunia tumbuhan. Coba siapa yang tahu bagian-bagian pokok dari tumbuhan itu? Bagian pokok tumbuhan ada 3. Bagian pokok tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar sebuah tumbuhan pada umumnya terletak di dalam tanah. Bentuk akar sebagian besar runcing pada ujungnya yang memudahkan akar menembus tanah untuk mencari air dan unsur-unsur yang diperlukan. Akar berguna untuk menyerap air dan zat hara, memperkokoh tumbuhan, serta menjadi alat pernapasan. Bagian pokok tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang mempunyai beberapa kegunaan. Batang berguna sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang berguna sebagai penopang tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang juga berguna sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Bagian pokok tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun mempunyai beberapa kegunaan. Salah satunya adalah sebagai tempat pemasakan makanan. Nah, anak-anak pasti sudah paham kan bagian-bagian dari tumbuhan? Tahukah kalian bagaimana cara tumbuhan menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah? Ayo teman-teman, kita saksikan tayangan berikut ini. Langkah dari percobaan ini, langkah pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, air dalam wadah. Yang kedua, tumbuhan pacar air segar. Yang ketiga, mikroskop. Keempat, pewarna. 5, silet atau cutter. Dan yang keenam, kaca preparat dan kaca penutup. Setelah semua alat dan bahan tersedia, buatlah cairan berwarna dengan cara mencampurkan pewarna ke dalam air di dalam wadah. Aduklah hingga tercampur semuanya. Setelah itu, rendamlah tumbuhan dalam air berwarna dan biarkan selama beberapa saat. Setelah air berwarna tersebut sudah terlihat naik, tiriskan tumbuhan. Untuk mengamati penampang melintang batang, terlebih dahulu, potong bagian akarnya. Setelah bagian akar terbuang, iris tipis mungkin batang tumbuhan pacar air tersebut. Letakkan irisan pada kaca preparat. Setelah ditetesi air, tutuplah kaca preparat dengan kaca penutup. Dan preparat segarmu siap untuk diamati. Eits, kalian harus tahu bagaimana cara menggunakan mikroskop dengan benar. Cara menggunakan benda yang satu ini dengan benar, yaitu seperti ini nih. Amatilah batang yang telah diiris dengan seksama. Jika belum terlihat gambar, cobalah untuk mengubah perbesaran lensa objektif apapun dengan cara memutar hingga terdengar bunyi klik. Apabila sudah terlihat gambar, namun kurang jelas, cobalah pendekat atau penjauh lensa okuler. Nah, pada objek yang diamati, kita akan melihat adanya bercak-bercak berwarna merah atau pink pada batang. Itu adalah air berwarna yang telah diserap akar dan naik melalui batang menuju daun. Bagian-bagian dari batang pohon yaitu 1. Lapisan paling luar atau epidermis untuk melindungi batang. 2. Floem untuk membawa makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Xilem untuk membawa air dan bahan makanan dari akar ke daun. Dan yang keempat, empulur untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan kenapa air berwarna bisa ada di dalam batang? Benar, itu karena ada pembuluh xilem yang membawanya. Dari tanah, air diserap oleh akar. Lalu, dari akar oleh pembuluh xilem, air dan unsur hara
akan dibawa ke daun sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Dan selanjutnya, hasil fotosintesis tersebut oleh pembuluh floem akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Wow, penjelasannya sangat panjang ya. Tapi kalian jangan bosan dulu ya, karena masih ada tebakan-tebakan untuk kalian. Pembuluh pengangkut tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi dilakukan oleh pembuluh xilem dan floem. Pembuluh xilem berfungsi untuk membawa air dan bahan makanan dari akar ke daun. Pembuluh floem berfungsi untuk membawa makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi, jawabannya adalah pembuluh xilem dan floem. Penyerapan zat pada tumbuhan dapat berlangsung karena adanya 3 proses, yaitu diawali dengan penyerapan melalui proses difusi, osmosis, imbibisi, dan transport aktif. Dengan proses tersebut, mineral dapat diserap bulu akar dan diangkut melalui sistem transport ke organ yang membutuhkan. Juga, zat hasil fotosintesis disalurkan ke bagian tumbuhan. Jadi, penyerapan zat pada tumbuhan terjadi karena adanya proses 1. Difusi, 2. Osmosis, 3. Imbibisi, dan transport aktif. Disebut apakah pengangkutan melalui berkas pembuluh pengangkut? Pengangkutan zat pada tumbuhan dibedakan menjadi 1. Pengangkutan vaskuler atau intravaskuler, yaitu pengangkutan melalui berkas pembuluh pengangkut. Yang kedua, pengangkutan ekstravaskuler, yaitu pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pembuluh pengangkut. Jadi jawabannya, pengangkutan melalui berkas pembuluh pengangkut disebut pengangkutan vaskuler. Nah, akhirnya kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini. Tetap rajin belajar ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my best. Nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my